Ini karena ada kayak ginian ya kan, ada penurunan seperti ini ya weekly-nya. Weekly-nya juga terlihat untuk mencari higher low di sini ya, higher low-nya di sini. Di mana guys ya? Di sini juga 100 juga guys ya. Karena setengah ya. Butuh setengah Fibonacci di sini ada di angka 100 guys ternyata ya. Ya, kemungkinan bisa jadi ke situ guys ya. Agak serem juga ya kalau ke 100 ya. Agak ke 100 ini agak serem juga ya. Oke, dari MAN ya atau bulan ya di sini. Ya mirip-mirip juga guys ya di sini ya. Oktober closing monthly dengan keadaan negatif, bentuk candle juga tidak terlalu bagus, ada tail di atas. Nah, maksudnya tail di atasnya gini guys, ini kan para seller, kemudian ini para buyer. Jadi di bulan Oktober kemarin memang bingung guys ya. Untuk para smart money, para retail itu bingung, dia bullish ataupun bearish. Ini terlihat dari ini guys ya, tailnya ini. Akhirnya beradanya di tengah-tengah sini untuk mencari suatu keseimbangan atau equilibrium ya. Kemudian dia turun sekarang ya di sini. Oke, ini bingung guys ya, nggak cuman kita doang ya, whale juga bingung juga, yang nggak bingung siapa ya, yang punya market guys ya, the house tadi ya, Trump dan juga CZ guys ya, dia bisa menggerakkan market. Oke, ini dari daily ya, daily juga masih seperti ini ya, masih sideways doang, dia nggak berhasil menembus 115 ini ya, dan akhirnya ya turun lagi guys ya, sekarang malah lebih parah ya, menuju ke 100 ini. Oke, kita bisa melihat di sini untuk makronya lagi gimana, ya. Makronya lagi gimana, Dok? Di sini kita bisa melihat ya. Untuk red cut ya, tanggal 10 Desember guys ya. Ingat tanggal 10 Desember kita ada red cut di sini ya. Kemungkinan kita topnya itu adalah November dan juga Desember awal ya. Bisa jadi di situ sekitar November akhir atau Desember awal, di situ adalah menurutku topnya ya. Kemarin pada saat si bacotnya Jerome itu belum keluar ya. Untuk red cut ya tanggal 10 itu 90% guys ya. 97% ya. Setelah kakek Jerome itu ngobrol aneh-aneh ya kan, langsung turun ke 69% ya guys ya. Pada saat 69% ini pasti diiringi oleh penurunan Bitcoin ya. Nanti kalau misalkan ada statement dari Jerome Powell ya, kakek Jerome, kalau misalkan dia lagi ada speak lagi, kalau misalkan dia lebih bullish, pada saat ini naik, Bitcoin otomatis juga naik ya. Jadi ini adalah penting guys ya. 69 ini kalau misalkan dia bisa naik ke 90% lagi, Bitcoin bisa naik ya di situ. Oke. Kemudian untuk di 2026 masih bearish guys ya menurutku ya. 2026 masih bearish, kenapa? Karena red cut-nya cuman satu kali doang ya. Cuman satu kali doang di Januari kalau nggak salah ya. Di Januari di sini, bahkan di sini sudah berkurang guys ya. Bahkan udah berkurang di sini untuk red cut-nya. Ya ini ya. Tujuannya kita ke sini ya kalau Januari. Kalau misalkan kita di Desember itu di 350 sampai 375 guys ya, atau 69% ya di sini ya. Oke, kita sambil menunggu ini guys ya. Press conference dari SEP. SEP itu apa? Adalah summary ya. E-nya itu apa? Economic projection ya. Kita nunggu ini guys ya, PDF ini ya. Terbit di sini ya. Biasanya November ini terbit guys ya. Nah, kalau misalkan ada press conference ini, nah itu yang bisa menentukan market itu akan bullish atau bearish juga, bisa dari sini juga guys ya. Oke. Bitcoin ETF gimana dok? Bitcoin ETF juga junam guys ya. Selama 3 hari ya kita minus ya, ini ya yang merah. Yang warnanya merah ini turun ya. Minus atau dijual ya. Ketakutan, mereka ketakutan juga guys ya. Smart money pada ketakutan juga ya. Ya, apakah kita perlu ketakutan juga ya? Kita kalau misalkan masih bullish ya, kita waktunya serok guys ya malahan. Waktunya cicil beli ya kan untuk di harga yang sekarang 107 ya. Atau kita bisa nunggu ke 100 ya, ke 100 ya. Kalau misalkan mentok itu di 100 guys ya. Kalau 100 turun itu wah itu market bisa bergejolak guys ya. Selama kita masih di atas ini ya, itu masih aman-aman aja ya. Semoga kalaupun dia ke 100.000 ya, ke 100.000 itu ada wick pun ya ke 98 itu langsung mantul lagi ya. Karena di 100.000 itu pasti banyak banget ordernya ya. Orang yang limit order di 100.000 itu banyak ya. Oke. Kemudian ada lagi berita ya. The Fed umumkan quantitative tightening ya, QT berakhir Desember. Apa artinya bagi pasar kripto ya? Artinya adalah di sini adalah top ya menurutku. Top dari signal top dari Bitcoin ya atau kripto itu bisa terjadi di sini guys ya, 1 Desember ya. Jadi dekat-dekat itu adalah market topnya tuh di situ menurutku pribadi ya. Kenapa? Karena pasti orang-orang berpikiran wah ini QT nih.
pasti QT berakhir nih ya, quantitative tightening ini berakhir, pasti bakalan bullish. Nah, di situ misalkan harganya itu naik ya berarti di situ guys. Untuk topnya ya, market topnya tuh menurutku di situ ya, November ya. Untuk sekarang, untuk data sekarang. Tapi nanti kalau misalkan ada update data lagi, itu bisa berubah lagi guys ya. Untuk sementara ini itu ya. Jadi mulai bullish kapan? Mulai bullish kalau misalkan US shutdown-nya itu berakhir ya kan. Itu data-data keluar semua ya kan. Data-data keluar semua itu mengundang kakek Jerome untuk ngobrol yang lebih bullish lagi ya kan. Sehingga nanti efek dominonya apa dok? Efek dominonya ini nanti bisa naik ya ke 90% ya kan. Bitcoin bisa naik ya kayak gitu. Jadi ini PR-nya adalah US shutdown-nya tuh diberesin dulu guys ya. Makronya harus diberesin dulu. Oke? Karena cuman makro yang bisa menginvalidasi analisa teknikal guys ya. Analisa teknikal itu bisa invalidasi semua kalau ada berita makro ya. Sama seperti kemarin ya kan ada kakek Jerome itu ngomong ngawur ya. Para support itu ditembus semua ya. Oke, kemudian apa lagi dok? Sekarang itu kalau misalkan kita masuk ke Google Trend ya, kita search Bitcoin ya kan. Selama 5 years ya, 5 tahun terakhir, 5 tahun belakangan, kita tuh masih di bawah guys ya. Masih di bawah sini ya. Masa kita udah di bawah mau dijunamin lagi guys? Masa seperti itu permainannya ya? Kita ini sudah di bawah guys. Kita ini sudah di bawah sini ya. Masa kita mau diturunin lagi sampai ke dasar neraka ya? Sampai ke dasar neraka masa kita diturunin lagi guys ya? Jadi seharusnya kalau misalkan retail sudah di bawah sini ya, pastinya diangkat dulu guys ya. Pastinya diangkat dulu. Nah ini sama seperti kemarin itu di 6 Oktober ya. 6 Oktober itu kan waktu all time high ya. 6 Oktober tuh di sini guys ya, di 38 ini ya. Seharusnya kita dinaikin dulu lah. Nggak mungkin kita langsung udah junam ya kan. Ini kita lihat ya. Kita lihat ini 16 ya. September 2023 ini bear market. Berapa sentimennya? 16 ya kan. Kita bisa lihat ini 16 kan angkanya. Sekarang kita berapa? 18 guys ya. Sama seperti bear market sekarang udahan. Masa dijunamin sampai 0 guys ya. Jadi sentimen itu sudah parah ya kan sekarang itu. Sudah di 16 ya kan. Ini juga sentimennya tuh di 17 ya kan. September ya kan 2024 ya kan. September 2024 ini bearishnya adalah Japan carry trade guys ya. Japan carry trade kalian masih ingat di 2024 itu junam ya. Bitcoin sampai ke 50.000 ya, dari 80.000 ke 50.000 ya. Ingat aku ya harganya. Kemudian baru naik ya, baru naik setelah Donald Trump terpilih ya. Di sini ya. Itu baru nge-hype lagi ya. Sekarang sentimen udah turun. Diturunin lagi ya nggak bisa guys ya. Paling mentok ke 15 inilah. Jadi sentimen sekarang itu ibaratnya sudah sama seperti bear market. Gitu ya. Sentimennya udah sama kayak bear market, berarti market maker ini sekarang udah leluasa guys. Kalau misalkan dia mau serok langsung itu bisa banget. Ya, kenapa? Karena likuiditasnya di Bitcoin itu kering ya. Makanya untuk harganya Bitcoin itu naik turunnya gampang. Oke, kita bisa lihat di sini pasar saham ya. Kita pasar saham. Kenapa kok membahas pasar saham ya? Karena berhubungan guys ya. Dari saham itu uang itu larinya pasti ke kripto habis ini ya. Di sini saham Nvidia masih naik guys ya. Nvidia naik, Intel masih naik ya kan, AMD ya, kita semua pakai AMD ya. AMD malah naik guys ya. Ini laporan keuangannya bagus banget ini ya, AMD ya. MU apa ya? Manchester United ya, ada yang suka MU di sini. Bukan guys ya, MU itu apa guys? Oh Micron guys, Micron Technology ya. Itu pembuatan chip. Kemudian Google naik guys ya. Kalau misalkan saham US itu naik, seharusnya Bitcoin akan mengikuti ya, setidaknya bahkan mengikuti. Kalau misalkan harga saham itu turun ya kan, kita lihat di sini ya. Nah, saham itu masih di sini loh guys ya. Sekarang tanggal berapa ya? SPX index ya. Saham itu masih di sini guys ya, 1D guys, 1D. Nah, masih naik loh. Dia tuh masih di sini untuk saham itu ya. Sisa likuiditasnya ini kembali ke market kripto. Tinggal kita tuh sabar apa enggak gitu aja ya. Sabar apa enggak. Karena di saham ya itu seperti nggak terjadi apa-apa ya.
Ini sisa sedikit lagi udah all time high lagi ya. Makanya kita nggak khawatir